Ya, shalom semuanya. Semua rekan-rekan, hamba Tuhan, jemaat yang saya kasihi. Selamat bergabung bersama kita semuanya malam ini dalam fellowship satu jiwa. Shalom, sekali lagi. Tetap semangat ya. Puji Tuhan. Saya mau nyapa dulu beberapa rekan-rekan yang kita bergabung malam ini bersama-sama. Ada Cevi, shalom Cevi. Pak Yohanes juga, Ciyuntin, Tan Kuat, Woi, ya, shalom. Tante Lili, ada Bu Neni, ada Christine, ada Bu Yuli, shalom Bu, sehat ya. Wawa, ada Yulia, ya, Pak Cahyo, Bu Anita dari Jambi juga, shalom. Ada Victor Shelly, ada Sandri, Silvi, Pak Yusuf, Cidewi, shalom Cidewi, gimana baik? Ada Koveli, Christine, Pak Hasan, Xiao, ya, ada Selfie juga, ada Pak Abil Daniel nih dari Lampung ya, shalom Pak Abil, ya, ada Kiki juga, gabung, shalom, ada Hadi Astrid juga ya, kita kumpul malam ini memang waktunya berubah ya. Biasa kita tuh hari Senin ya, hari Senin, sekarang kita hari Jumat ya. Jadi ini penting untuk kita perhatikan karena untuk next time berikutnya kita akan adakan acara fellowship setiap hari Jumat ya. Karena pertimbangannya memang ada beberapa hal ya, salah satunya kalau hari Senin itu kadang kita ada pertemuan-pertemuan ya, jadi saya pikir mungkin kita cari waktu yang ideal ya, waktu yang ideal, dan saya lihat hari Jumat tuh mungkin lumayan oke juga hari Jumat. Jadi kita coba hari Jumat untuk kita bisa bergabung sama-sama ya di fellowship satu jiwa. Kita nyapa juga buat semua rekan-rekan yang ada di Facebook Aruna 1 Paskal 23 karena acara kita ini live ya di Facebook Aruna 1 dan Paskal 23. Shalom buat rekan-rekan semuanya di Facebook ya. Saya percaya semua diberkati Tuhan, semua baik-baik ya. Haleluya. Cirina, shalom, selamat bergabung. Ada Pak Arjanto juga nih dari Solo ya. Pak Martin Nirawan, shalom yang baru bergabung. Oke. Sudah Shalom, siap? Rudi. Ya, shalom. Sehat ya? Semua baik ya? Ya, kita sudah siap ya. Kita akan masuk dalam fellowship satu jiwa malam ini. Yang siap katakan amin. Kita siapkan hati kita. Amin. Kita percaya malam ini Tuhan melawat setiap kita ya. Pak Martin, saya mau tanya dulu nih, mumpung ketemu. Ami gimana pundaknya? Lumayan, Pak Rudi. Lumayan ya. Ya, lumayan, Pak Rudi. Harus gerak-gerak ya, olahraga ya. kali ya. Lagi terapi juga, Pak Rudi. Terapi ya, terus kita doain ya. Iya, amin. Ya. Oke, puji Tuhan. Inilah perlunya kita sebagai satu keluarga ya, tempat ini bisa saling mendukung, saling mendoakan sebagai satu keluarga ya. Kita akan masuk langsung dalam fellowship satu jiwa ya. Kita siapkan hati kita. Nanti Bu Christine akan mulai dalam doa. Setelah itu Pak Yandri akan pimpin kita dalam praise and worship. Puji Tuhan. Silakan. Shalom semua, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini untuk berkat-Mu Tuhan. Malam ini walaupun secara online kami bisa berkumpul Tuhan di satu jiwa ini Tuhan. Kami butuh urapan-Mu malam hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya Bapa, Kau akan melawat kami satu persatu di rumah kami Tuhan. Kami sungguh percaya Bapa, lawatan mengalir malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk malam ini Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang boleh hadir juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Tuhan Yesus urapi Korudi akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar Kau taruhkan Tuhan hikmat marifat yang hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, rema yang disampaikan akan menjadi berkat buat setiap kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga Yandri ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar apapun yang disampaikan, pujian-pujian yang baru untuk menyenangkan Engkau malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin Yesus. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya.
lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kalau dalam musim-musim hidup kami telah lalui bersama Engkau. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kami ada di hampir penghujung tahun 2020 Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, tahun 2020 bukan tahun yang mudah Tuhan. Tahun yang penuh dengan goncangan Tuhan Yesus. Tapi kalau kami masih bisa berdiri sampai hari ini, kalau kami masih hidup sampai hari ini Tuhan, alasannya cuma karena ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Ada perlindungan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Alasan kami hidup hanya karena Engkau Tuhan Yesus. Karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar juga Tuhan kami memasuki musim-musim kami yang baru. Kami masuk musim-musim kami yang akan datang Tuhan. Kami nggak pernah tahu Tuhan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi satu hal yang kami yakin, asal kami bersama Engkau, kami akan berjalan dan kami akan melangkah Tuhan Yesus. Asal kami bersama Engkau, itu adalah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya.
Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Oh, Hosana bagi Yesus, bagi anak domba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang baik, amat baik dan selamat baik Tuhan. Kalau Engkau rela menjadi miskin dalam hidup kami Tuhan, biar hidup kami menjadi kaya. Kami kaya akan sukacita, kami kaya akan damai sejahtera. Bahkan kami kaya akan segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kalau kami mau sharing Tuhan, urapi Korudi Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar apa yang disampaikan malam hari ini Tuhan, semua adalah yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami terus berdoa Tuhan, biar setiap firman yang disampaikan Tuhan, setiap firman yang ditabur menjadi kekuatan Tuhan, menjadi rema Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Bahkan kalau firman-Mu harus menegur Tuhan, biar setiap hati yang keras Kau mau lembutkan Tuhan Yesus, sehingga kami terus berubah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya menyapa untuk yang pertama kali baru hadir ya. Baru ikut fellowship Satu Jiwa. Kami mengundang minggu depan bisa ikut kembali gitu ya. Dan Pak Rudi juga udah bilang kalau sekarang dipindah gitu dari Senin ke Jumat gitu ya. Dan yang kedua saya mau pengumuman ngingetin lagi gitu untuk tiap hari Rabu jangan lupa ada healing worship online gitu. Bagi saudara yang butuh jamahan Tuhan, butuh pemulihan, kesembuhan, kita yakin percaya bahwa Tuhan akan melawat melalui healing worship online ini ya gitu. Terus dan untuk saya juga tambahin untuk hari Selasa, tiap hari Selasa jangan lupa untuk cool gitu, yang udah ikut cool terus setia gitu ya, karena hari-hari terakhir ini kita butuh komunitas. Dan yang belum ikut cool kami terus mengajak bisa ikut cool, bisa hubungin juga kontak kami ke center kami juga yang butuh info tentang cool gitu. Itu aja dari saya. Makasih. Saya kembalian ke Korudi. Ya, shalom. Puji Tuhan. Suara saya jelas nggak, Saudara? Jelas ya? Boleh kasih jempolnya kalau jelas. Ya, thank you. Saya memastikan dulu ya, kadang saya udah ngomong terlalu panjang, ternyata saudara nggak dengar, itu percuma kan ya. Jadi harus perlu dipastikan dulu, channelnya harus pas dulu. Haleluya. Ini sekalian saya lagi coba ya, saya lagi pasang internet yang baru ya. Semoga internet ini bisa lebih bagus supaya sinyalnya bisa tertangkap dengan jelas. Puji Tuhan ya. Kita lihat hari-hari ini bahwa kalau kita tinggal di Kota Bandung, kita katanya sekarang udah masuk zona merah ya. Jadi ini COVID sedang lagi naik di mana-mana. Kemarin saya pulang ke kampung halaman saya ke Puerto Rico ya, Purwokerto ya saudara ya. Purwokerto ya, Amerika Selatan tuh Purwokerto. Pulang ke Purwokerto, ternyata di sana juga bupatinya juga ngomong ini kondisi tidak terkendali ya. Jadi saya cuma terus mengingatkan jemaat, semua rekan-rekan supaya tetap hati-hati, tetap jaga-jaga ya. Kita terus jangan sembrono ya. Kita harus melihat bahwa ini COVID ini belum selesai ya. Kita doakan supaya vaksinnya bisa cepat keluar ya, sehingga kita bisa beraktivitas lagi dengan normal. Puji Tuhan. Ya, saya perlu ingatkan sekali lagi untuk acara fellowship Satu Jiwa ini ya, untuk next time berikutnya kita
rubah hari Jumat, dan jamnya tetap jam 7. Kalau ada perubahan nanti sudah bisa lihat di pengumuman Facebook atau Instagram dari Aruna 1 atau Pascal 23 ya. Saya percaya acara ini bisa jadi berkat buat setiap kita ya. Kerinduan saya adakan acara ini supaya ini sebagai satu sarana ya untuk bisa menggembalakan jemaat, semua rekan-rekan dalam masa-masa pandemi ini. Karena ini tanggung jawab untuk sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, saya harus pastikan semua kawanan domba itu bisa tergembalakan dengan baik. Dan ini salah satu cara yang saya bisa lakukan. Saya rindu kalau saudara nanti mungkin ada komen ya, mungkin ada kesaksian, ada doa atau ada kerinduan untuk didoakan ya, saudara bisa tulis di kolom komen ya, supaya kita semuanya bisa saling mendukung dalam doa. Kalau saudara ada kesaksian, sudah bisa saksikan supaya kita semua juga dikuatkan. Inilah perlunya kita kumpul malam ini sebagai satu keluarga, satu family dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita masih bahas tentang seri hidup yang berkemenangan. Jadi 1 bulan ini, November ini, kita ulas tentang kehidupan yang berkemenangan. Ya, saya percaya setiap kita pasti pengen hidup dalam kemenangan. Dan 2 sesi yang sebelumnya saya bahas tentang faktor S dan faktor P ya. Saudara yang belum dengar tentang hal ini bisa lihat di Facebook di Aruna 1 ya. Apa itu faktor P, apa itu faktor S supaya hidup kita mengalami kemenangan. Tapi malam ini spesial saya akan coba ulas ya. Kalau kemarin bagaimana untuk kita menang kita perlu faktor-faktor pendukung. Tapi malam ini spesial saya mau share hal-hal yang perlu kita waspadai ya dalam kehidupan ini yang seringkali membuat kita bukan menang tapi kita mengalami kekalahan. Dan kita akan bahas temanya malam ini, mengalahkan ketakutanmu. Mengalahkan ketakutanmu. Nah, ketakutan ini yang kita harus coba mengerti ya dalam kehidupan kita. Karena saya percaya firman Tuhan mengatakan di 2 Timotius 1 ayat 7 bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan kepada kita tuh roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban ya. Dalam bahasa lainnya ditulis penguasaan diri. Jadi roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Nah, saya lihat satu survei di masa-masa pandemi ini ternyata orang banyak yang cemas, orang banyak yang khawatir, orang banyak yang depresi. Sehingga katanya rumah sakit jiwa makin meningkat ya pasiennya di masa-masa seperti ini. Jadi iblis sedang melepaskan spirit ini. Nah, ini spirit yang kita harus waspadai hari-hari ini. Karena tanpa sadar waktu kita dikuasai ketakutan, spirit ini yang membuat kita bukan menjadi seorang pemenang, tapi justru kita menjadi orang yang kalah. Nah, kita akan bahas apa yang kita perlu perhatikan dalam hidup ini supaya saudara dan saya bisa mengalami kemenangan ya. Bagaimana supaya kita bisa mengalahkan spirit ketakutan itu. Yang namanya ketakutan itu roh, spirit, nggak kelihatan, tapi ada dan bisa menguasai kita. Nah, ini yang harus kita mengerti. Makanya yang namanya kekhawatiran itu sangat berbahaya ya, sangat berdampak, memiliki power. Itulah yang namanya spirit ketakutan. Kita akan coba belajar hari ini bagaimana supaya kita bisa mengalahkan ketakutan dari seorang yang bernama Gideon. Dia seorang hakim, seorang leader yang dipakai Tuhan pada zamannya secara luar biasa ya. Kita akan banyak baca malam ini dalam firman Tuhan di Hakim-Hakim 6. Saudara mungkin bisa siapkan catatan, saudara bisa siapkan Alkitab saudara yang manual ya, supaya kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan malam ini dengan lebih baik. Oke, yang siap, mari kita lihat firman Tuhan di Hakim-Hakim 6. Ayat yang pertama firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi bukan waktu yang sebentar, 7 tahun bangsa Israel dikuasain oleh bangsa Midian. Ini orang Midian ini adalah orang
bangsa yang diperkirakan mendiami di sekitar Laut Merah atau mungkin dekat Syria. Ya, dia adalah keturunan dari Abraham dari istri yang bernama Keturah, itu bangsa Midian. Dan bangsa Midian ini menguasai bangsa Israel, menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ya. Jadi bukan waktu. Oke. Sorry, suaranya double ya. Jadi bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Midian 7 tahun lamanya. Karena apa? Karena mereka melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel di ayat 2, karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat pelindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Jadi ini yang dialami oleh bangsa Israel. Waktu bangsa Midian menguasai Israel, ada satu spirit yang menguasai bangsa Israel, yaitu spirit ketakutan. Saking takutnya bangsa Israel kepada bangsa Midian, mereka bikin kubu-kubu, tempat-tempat pelindungan di gua-gua, ya kan? Karena takut. Nah, saudara harus mengerti, dalam kehidupan ini semua itu ada akarnya, ada sebabnya. Karena bangsa Israel melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, maka bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Midian. Jadi dalam kehidupan kita, siapapun kita, seringkali kita mungkin mengalami kekalahan, bukan kemenangan. Ya, saudara mengalami sesuatu kondisi yang terpuruk. Karena waktu bangsa Israel dikuasai bangsa Midian, kalau saudara baca di ayat yang ketiga dan selanjutnya, maka ayat 6 mengatakan orang Israel itu menjadi sangat melarat. Ya, mereka mengalami kondisi yang sangat susah. Sangat melarat itu berarti bukan cuma melarat, bukan cuma miskin, tapi sangat miskin, sangat sulit. Saya nggak tahu keadaan saudara hari ini. Mungkin saudara sedang mengalami masa-masa yang sulit. Ya, sangat sulit, bukan cuma sekedar sulit, sangat melarat. Itu berarti minus mungkin. Bukan dalam kondisi yang baik, tapi justru minus, kekurangan. Mungkin hari ini saudara bukan cuma kekurangan harta, tapi saudara kekurangan damai sejahtera. Saudara kekurangan apa lagi? Pengharapan. Sepertinya semuanya hilang dalam hidup kita. Kenapa itu bisa terjadi? Ayat 1 jelas mengatakan, karena bangsa Israel melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Sehingga Tuhan melihat itu sebagai satu kejahatan. Jadi dalam hidup kita, saya percaya, kalau kita mengalami sesuatu yang tidak baik, pasti ada sebabnya. Coba renungkan, semuanya tuh pasti ada akarnya. Tidak mungkin sesuatu terjadi begitu saja tanpa sebab. Tuhan nggak mengendaki kita hidup di dalam kekurangan. Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan datang kepada kita, kepada manusia untuk memberikan satu hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan di Yohanes 10. Jadi kalau kita mengalami satu kekurangan, satu kondisi yang sulit, minus, sangat melarat, sepertinya semuanya hilang, tidak punya pengharapan, tidak punya kekuatan lagi, pasti ada yang salah dengan hidup kita. Dan kita harus cek itu. Bangsa Israel melakukan satu kejahatan di mata Tuhan, sehingga mereka mengalami satu keadaan yang tidak baik. Mereka dikuasai oleh Midian. Dan bangsa ini yang membuat bangsa Israel mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Tapi sudah lihat di ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, di Hakim-Hakim 6, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Ya. Jadi lewat seorang nabi Tuhan menegur bangsa Israel.
Mereka bisa mengalami kondisi yang dikuasai ketakutan waktu itu. Karena apa? Karena mereka nggak mendengarkan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Mereka justru menyembah Allah orang Amori, yaitu Baal. Ini yang menjadi kejahatan bangsa Israel waktu itu. Tapi kalau sudah perhatikan, Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Allah yang sangat-sangat mengasihi bangsa Israel. Sekalipun dia Allah yang punya ketegasan, tapi di sisi lain dia Allah yang punya kasih. Itulah Allah kita. Sehingga Tuhan nggak mau bangsa Israel terus dalam penindasan orang Midian. Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari ketakutan yang dialami waktu itu. Itulah Allah kita. Jadi kita harusnya bersyukur hari ini. Siapapun saudara malam ini, kita harus mengerti. Saudara punya Allah yang sangat panjang sabar. Ya. Tadi kita nyanyikan, lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, ya kan? Itu Allah kita. Allah yang sangat mengasihi kita. Kalau saya jadi Allah, mungkin ketemu bangsa kayak Israel modelnya kayak gini. Wah, udah habis kali, ya kan? Tapi kita melihat Allah kita tuh Allah yang penuh kasih. Allah sayang banget sama kalian. Allah sayang banget sama saudara. Amin. Apapun keadaan saudara, Tuhan mengasihi setiap saudara. Makanya Tuhan perlu pilih satu orang yang bernama Gideon. Supaya lewat Gideon bangsa Israel bisa menang, bisa menaklukkan, bisa terlepas dari bangsa Midian. Ayat selanjutnya, firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, ini kondisi Gideon waktu ditemukan oleh malaikat Tuhan atau ditemui oleh malaikat Tuhan. Ada yang menafsirkan malaikat Tuhan ini sebetulnya ya Tuhan sendiri yang istilahnya berwujud manusia ya, yang datang kepada Gideon. Dan waktu malaikat ini ketemu Gideon, kondisi Gideon juga sedang dikuasai ketakutan. Karena apa? Karena Gideon itu bekerja memeras anggur tapi di tempat mengirik gandum, tapi dalam pemerasan anggur, dalam tempat pemerasan anggur, supaya tersembunyi, ya. Orang yang sembunyi itu biasanya orang yang takut, nggak berani terus terang. Nah, ini yang dialami oleh Gideon. Gideon juga sedang mengalami satu ketakutan. Orang yang dikuasai ketakutan, biasanya orang itu akan melakukan sesuatu yang kadang nggak sesuai tempatnya. Harusnya Gideon itu mengirit gandum itu di tempat pengirikan gandum. Harusnya seperti itu. Tapi karena dikuasai spirit ketakutan, dia mengirit gandum di tempat pemerasan anggur. Nah, orang yang dikuasai ketakutan, kadang orang ini akan melakukan hal-hal yang kadang nggak pada tempatnya, nggak seharusnya. Kadang nggak masuk akal. Ya. Kemarin saya lihat di TV ada seorang ibu yang karena mungkin khawatir tentang masa depan, ya, hidupnya susah, ya mungkin ekonominya hancur, khawatir tentang masa depan anak-anaknya. Akhirnya apa? Dia punya anak, anaknya dikasih racun. Jadi bunuh diri, melakukan sesuatu yang nggak masuk akal. Ini orang yang dikuasai ketakutan biasa seperti itu. Gideon dikuasai ketakutan, sehingga dia mengirit gandum di tempat pemerasan anggur. Bahkan kalau saudara lihat kehidupan Gideon itu karena dia dikuasai ketakutan, dia dikenal sebagai hakim. Kalau istilah saya itu hakim konfirmasi, ya. Jadi dalam kehidupan Gideon itu adalah seorang hakim yang senang banget minta tanda, minta konfirmasi. Ya, kalau saudara baca dia ke Hakim 6 aja. Gideon tuh minta kurang lebih 3 tanda sebelum dia dipakai Tuhan. Jadi dia karena dia mungkin nggak percaya, masih khawatir, masih takut, jadi dia minta tanda terus, ya. Kayak saya waktu belajar renang masih kecil,
Gurunya udah ngomong, udah nyemplung aja nggak apa-apa, ada saya di situ. Karena saya takut, ya saya mau nyemplung nggak berani gitu ya. Sampai gurunya, udah nggak apa-apa, saya turun di bawah nih. Kamu kalau nyemplung nggak apa-apa, nggak akan tenggelam. Masih takut aja, coba gurunya di sebelah saya dulu supaya saya bisa berani. Kalau nyemplung, kalau tenggelam ada gurunya. Jadi minta tanda terus. Kalau orang yang minta tanda terus, minta tanda konfirmasi, itu tandanya mungkin masih takut, dikuasai ketakutan. Itulah Gideon. Tapi kita bisa melihat kehidupan Gideon. Waktu dia bisa mengalahkan ketakutannya, dia menjadi seorang pemimpin yang dahsyat banget. Bagaimana dia bisa mengalahkan bangsa Midian yang jumlahnya mungkin sangat banyak, ratusan ribu yang tidak terbilang banyaknya. Seperti belalang dikatakan di situ. Jumlahnya sangat banyak, cuma dengan 300 orang. Saya percaya kalau Gideon masih dikuasai ketakutan, dia nggak akan berani melakukan hal itu. Jadi, waktu Gideon bisa mengalahkan ketakutannya, saudara bisa melihat hidup Gideon itu berubah. Dalam kehidupan kita, itu seperti medan pertempuran. Saudara akan menguasai ketakutan atau saudara dikuasai ketakutan. Itu aja. Kalau kita dikuasai ketakutan, sehebat apapun kita, kekuatan kita itu akan hilang. Jadi orang yang dikuasai ketakutan, orang itu nggak akan pernah maksimal. Bangsa Israel, bangsa yang sangat ditakuti. Bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dahsyat. Tapi karena dikuasai ketakutan, dia bisa dikuasai oleh bangsa Midian. 7 tahun lamanya. Makanya penting di sini kita melihat, pentingnya kita hidup tidak dikuasai ketakutan. Saudara nggak mungkin hidup menjadi seorang pemenang. Kalau saudara masih punya kekhawatiran, saudara masih dikuasai ketakutan. Saya mau sharing ini sehari ini, nggak tahu kenapa, iblis itu intimidasi saya itu banyak hal. Jadi siang-siang saya baru ngeh ya, gitu ya, nah itu bahasa Amerika Latin ya. Saya baru sadar ya, oh iya ya, saya mau nyampein firman Tuhan tentang ketakutan. Pantesan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada rasa khawatir, nggak tahu apa gitu loh. Terus saya langsung perangin aja, saya perangin dalam nama Yesus. Jadi ini spirit ini bahaya ya. Seringkali kita kalah bukan karena keadaan yang sesungguhnya, tapi karena kita dikuasai ketakutan. Nah, makanya Tuhan perlu campur tangan dalam kehidupan Gideon, karena Gideon nggak mungkin bisa dipakai Tuhan secara luar biasa kalau Gideon masih dikuasai spirit ketakutan. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan dalam kehidupan Gideon, sehingga Gideon bisa mengalahkan ketakutannya. Nah, di ayat 12 ditulis seperti ini. Yang pertama ya, kita akan belajar. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Jadi firman Tuhan itu instruksi ya. Firman Tuhan itu adalah tuntunan yang Gideon harus lakukan, yang Gideon harus mengerti supaya dia bisa mengalahkan ketakutan. Firman-Nya ngomong seperti ini. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, ini statement kerajaan surga buat setiap kita juga malam ini. Siapapun saudara, Tuhan mau katakan buat saudara. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Apa artinya dari ayat ini? Tuhan mau ubah pola pikir Gideon, supaya Gideon mengerti bahwa dia itu adalah pahlawannya Tuhan. Ini penting. Jadi untuk mengalahkan ketakutan, yang pertama saudara harus punya pola pikir yang benar tentang hidup saudara. Siapapun saudara, saudara itu spesial di mata Tuhan. Amin. Saudara itu dahsyat di mata Tuhan. Mazmur mengatakan kejadianku itu dahsyat. Yesaya 43 ayat 4, firman Tuhan mengatakan bahwa saudara itu berharga di mata Tuhan, mulia dalam pandangan. Bahkan Tuhan ganti saudara dengan bangsa-bangsa. Wih, dahsyat banget ini ayat ya. Demi saudara, demi seorang saudara, Tuhan ganti nyawa saudara dengan bangsa-bangsa. Wih, ini luar biasa. Kalau saudara renungkan ayat ini, Yesaya 43:4, saudara harusnya mengerti, saudara itu dahsyat. Kita ini dahsyat di dalam Tuhan. Amin. Saudara itu orang-orang spesialnya Tuhan. Jadi saudara harus nangkep ini dulu. Kalau saudara nangkep ini, itu akan bisa mengalahkan ketakutan. Selama saudara masih berpikir saudara itu bukan siapa, saudara nggak bisa apa, saudara orang yang kalah, saudara orang yang
pecundang dan sebagainya, saudara nggak mungkin bisa jadi pemenang. Jadi ini penting, saudara harus mengerti saudara itu spesial di dalam Tuhan. Ya, mungkin orang ngomong saudara bukan siapa-siapa, saudara orang yang gagal, orang yang kalah, tapi saya mau katakan firman Tuhan malam ini buat setiap kita. Saudara itu pahlawan yang gagah berani. Haleluya. Tapi apa yang dikatakan oleh Gideon? Di ayat 13, Gideon ngomong seperti ini. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami dan seterusnya. Jadi Gideon tuh istilahnya kayak lagi curhat sama Tuhan ya. Dia memberikan satu pembelaan di situ ya kan. Nah, ini orang yang masih dikuasai ketakutan, kadang dia berpikir tentang kenapa ini seperti ini, komplain sama Tuhan ya. Dia banyak bicara tentang masa lalu, kan dulu bangsa Israel kenapa sekarang seperti ini. Ini orang yang dikuasai ketakutan tuh seperti ini. Orang ini akan banyak komplain, menggerutu ya. Orang ini akan pesimis ya. Orang ini nggak pernah melihat masa depan. Akan berpikir tentang masa lalu. Orang yang dikuasai ketakutan, spirit ketakutan akan menarik saudara bukan untuk maju ke depan, tapi akan menarik saudara untuk mundur ke belakang. Itu spirit ketakutan. Padahal Tuhan menuntut setiap kita untuk maju, untuk mencapai janji Tuhan. Jadi yang pertama kita belajar dari Gideon, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan ketakutan. Kita harus mengerti kita ini spesial. Saudara itu dahsyat. Saudara itu luar biasa dalam Tuhan. Dalam hidup saudara, siapapun saudara, ada Tuhan yang dahsyat. Ya, jadi lewat saudara tidak ada yang mustahil. Lewat saudara ada kuasa yang bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Saudara harus tangkap itu. Nah, di ayat 14, saya ini aja ya, loncat aja ya. Kita langsung loncat ayat yang ke-20 aja. Langsung loncat yang ke 25 aja, 25 ya, supaya waktunya bisa dipersingkat. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya. Jadi saya katakan firman itu instruksi, ya. Firman itu tuntunan Tuhan supaya Gideon bisa mengalahkan ketakutan. Dan itu harus dilakukan Gideon. Tuhan ngomong seperti ini. Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ya. Jadi ini instruksi yang kedua yang saya percaya Tuhan mau untuk Gideon lakukan supaya Gideon bisa mengalahkan ketakutan. Jadi Tuhan suruh Gideon untuk membangun mezbah, ya. Tuhan suruh Gideon untuk membongkar, menghancurkan mezbah Baal, ya. Jadi dua hal ini kita akan belajar. Apa sih artinya, ya? Saya akan coba ulas dulu. Yang pertama itu Tuhan suruh Gideon itu menghancurkan tiang berhala, yaitu tiang berhala penyembahan kepada Baal. Dan ini sesuatu yang nggak mudah buat Gideon. Ini sesuatu yang sangat menakutkan. Makanya Gideon tuh nggak berani lakukan itu di siang hari. Dia lakukan itu di malam hari, waktu orang-orang mungkin lagi tidur. Dan Gideon pun nggak berani lakukan sendiri. Dia perlu 10 orang temannya, hamba-hambanya untuk membantu dia. Ya. Tapi dari hal ini, ada satu pesan yang sebenarnya Tuhan mau lakukan untuk Gideon mengerti. Karena waktu Gideon bisa lakukan itu, sebetulnya Tuhan lagi ajarkan untuk Gideon bisa mengalahkan ketakutan. Nah, saudara harus tahu bahwa
penyembahan kepada Baal inilah yang menjadi sumber bangsa Israel akhirnya dikuasai oleh bangsa Midian. Dan waktu bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Midian, inilah yang membuat bangsa Israel mengalami satu spirit, yaitu ketakutan. Jadi ini bicara tentang sumber ketakutan. Merobohkan tiang berhala ini adalah bicara tentang menghancurkan sumber ketakutan itu. Karena kalau bangsa Israel nggak menyembah Baal, bangsa Israel nggak mungkin dikuasai Midian yang membuat mereka dikuasai ketakutan. Saya nangkap ini ya. Jadi poinnya di sini, kalau saudara pengen mengalahkan ketakutan, saudara harus berani hadapi atau hancurkan sumber ketakutan itu. Banyak orang yang nggak pernah bisa mengalahkan ketakutannya karena nggak pernah berani untuk hadapi ketakutan itu. Tapi dia cuma cari jalan lain atau mungkin menghindar dari ketakutan. Nah, makanya di sini kita belajar malam ini. Kalau kita pengen menjadi seorang pemenang, saudara harus hidup berani menghadapi ketakutan itu. Jangan pernah lari dari masalah. Hadapin masalah saudara. Kalau saudara ada masalah dengan seseorang, selesaikan itu dengan orang itu. Datangin orang itu. Jangan pernah menghindar. Selama saudara menghindar, saudara sebetulnya masih dikuasai ketakutan. Dan orang yang seperti ini nggak pernah mengalami kemenangan dalam hidupnya. Saya akan ceritakan ya, ini sesuatu yang penting. Tuhan kasih satu pengertian seperti ini. Kalau saudara nanti baca di Kejadian 32 ya. Kejadian 32, 31, 32. Ini kisah bagaimana Tuhan berfirman kepada Yakub untuk Yakub kembali ke Kanaan. Dan Yakub tahu, waktu Tuhan suruh dia kembali ke Kanaan, maka dia pasti akan ketemu dengan kakaknya yang bernama siapa? Esau. Nah, saya tahu kisahnya kan? Yakub membohongin ayahnya dan dia mengambil hak kesulungan itu. Itu yang membuat Esau itu marah besar sehingga Yakub harus lari ke rumah Laban waktu itu. Tapi Tuhan berfirman tiba-tiba, kamu balik kembali ke tanah leluhurmu, balik ke tanah Kanaan. Berarti Daud itu harus ketemu lagi dengan Esau. Dan kalau saudara dibaca di Kejadian 32, Daud itu takut banget. Yakub itu takut banget ketemu Esau. Bahkan dikatakan Yakub itu saking takutnya waktu dia mendengar, oh iya kakakmu Esau akan sedang datang menghampiri kamu dengan 400 orang. Itu tambah takut dan Yakub itu sampai dikatakan sesek, ya. Hatinya sesek. Itu artinya apa? Tertekan, ya. Orang yang dikuasai ketakutan, orang kalau sesek itu kan nggak bisa nafas kan. Itu yang membuat orang itu akan sepertinya apa ya? Mengalami satu tekanan yang hebat, yang membuat hidup sepertinya udah mau selesai gitu. Yakub mengalami hal itu, tapi Yakub harus tetap kembali. Tuhan mau Yakub itu harus hadapi ketakutan itu. Tuhan nggak mau Yakub itu terus lari dari ketakutannya. Tapi Tuhan mau Yakub hadapi sumber ketakutan itu. Sumber ketakutan Yakub adalah Esau. Yakub harus hadapi. Dan waktu Yakub mau hadapin itu, Yakub putuskan untuk mau hadapin itu. Saudara bisa melihat di situ. Di daerah Sungai Yabok, di seberang Sungai Yabok itu. Disitulah nama Yakub berubah. Nama Yakub diganti menjadi Israel. Dan kalau saudara tahu, arti Israel adalah salah satunya adalah winner, pemenang. Jadi orang yang bisa mengalahkan ketakutan itu, orang itu yang disebut adalah pemenang. Saudara nggak mungkin bisa jadi seorang pemenang kalau saudara hidup terus dikuasai spirit ketakutan. Ya, makanya kalau saudara punya ketakutan apapun itu, hadapin, selesaikan itu. Jangan pernah lari dari ketakutan. Itu yang kedua. Yang ketiga, di situ malaikat Tuhan tuh suruh Yakub itu membangun mezbah buat Tuhan dan mempersembahkan lembu jantan yang kedua yang berumur 7 tahun. Ya, ada penafsiran kalau lembu jantan pertama itu kan sulung itu miliknya Tuhan, ya kan?
Kalau yang kedua itu berarti punyanya Yakub yang Gideon yang terbaik. Gideon yang terbaik. Punyanya kita yang terbaik. Jadi Tuhan mau Gideon mempersembahkan sesuatu yang terbaik yang dia miliki. Saya pikir kenapa Tuhan suruh Gideon mempersembahkan lembu jantan yang terbaik yang dia miliki. Karena kalau saudara perhatikan, untuk mempersembahkan lembu jantan itu nggak mudah loh. Pada waktu bangsa saya dikuasai oleh bangsa Midian. Karena kalau sudah baca di awal-awal tadi, bangsa Midian itu kalau nyerang bangsa Israel, waktu mereka habis panen, semua itu disikat habis diambil, dan bukan cuma hasil panen aja yang diambil, tapi lembu, ya, terus apalagi ada domba, semuanya keledai diambil dan tidak disisakan satupun, semuanya disikat sama orang Midian. Itu yang membuat bangsa Israel sangat melarat waktu itu. Jadi saya berpikir lembu jantan yang dimiliki oleh Gideon waktu itu adalah itu harta yang sangat berharga. Tapi Tuhan minta harta yang sangat berharga itu diserahkan kepada Tuhan untuk dijadikan korban di atas mezbah persembahan. Nah, Tuhan mau kita berpikir untuk mengerti bagaimana untuk mengalahkan ketakutan. Ternyata salah satunya saudara harus berani mempersembahkan yang terbaik yang saudara miliki. Karena seringkali sesuatu yang berharga menurut kita itu justru menjadi sumber ketakutan kita. Buat bangsa Israel, lembu, sapi dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan kadang sesuatu yang berharga buat seseorang itu membuat kita takut kalau kita kehilangan hal itu. Buat kita uang berharga, ya kan? Karena itu berharga. Kalau kita nggak punya uang, kita itu bisa takut di situ. Saya waktu anak saya yang paling besar mau masuk kuliah, waktu itu sudah berpikir mau kuliah di mana, sudah berpikir misalkan di luar negeri atau kemana. Aduh, saya sebagai orang tua, saya bayangkan ya dari kecil bareng, tiba-tiba mau kuliah. Aduh, saya rasanya takut ya. Nanti di sana gimana? Kalau sakit, kalau ada kenapa jauh gimana? Wah, banyak itu. Tapi akhirnya saya tahu satu hal, bahwa itu semua punya Tuhan. Waktu saya mulai berserah, ya serahkan semua sama Tuhan, disitulah saya nggak lagi dikuasai ketakutan. Jadi lewat mempersembahkan korban di sini, Tuhan mau ajarkan gini, serahkan semua khawatirmu sama Tuhan. Ya, serahkan semua kekhawatiranmu sama Tuhan. Tuhan mengatakan di 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan semua khawatirmu sama Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kamu. Ya, apa yang membuat saudara khawatir? Mungkin itu sesuatu yang paling berharga. Waktu kita bisa mempersembahkan yang paling berharga buat Tuhan, saya percaya saudara nggak akan mungkin dikuasai ketakutan. Waktu saya punya harta, ya, waktu saya berani mempersembahkan harta yang Tuhan percayakan buat saya, ya, saya nggak ketakutan tentang hal itu. Maka disitulah kita melihat kita nggak akan dikuasai ketakutan, ya. Jadi 3 poin ini penting. Waktu Gideon bisa melakukan 3 poin ini, maka Gideon nggak lagi dikuasai ketakutan. Gideon akhirnya bisa dipakai Tuhan jadi seorang pemimpin yang dahsyat yang bisa mengalahkan bangsa Midian cuma dengan 300 orang. Yang pertama, saudara harus pastikan saudara itu harus tahu saudara itu berharga di mata Tuhan. Saudara itu dahsyat, saudara itu spesial. Amin. Yang kedua, saudara jangan pernah lari dari ketakutan. Hadapin ketakutan. Apapun itu, hadapin. Ya. Yang ketiga, saudara harus menyerahkan semua kekhawatiran itu kepada Tuhan. Serahkan semua sama Tuhan. Serahkan hidup kita sama Tuhan. Karena hidup kita juga punya Tuhan. Harta kita punya Tuhan. Anak kita punya Tuhan. Apa yang paling berharga buat saudara? Waktu saudara berani kasih buat Tuhan, saya percaya saudara nggak akan dikuasai ketakutan. Amin. Jadi 3 hal ini yang saya mungkin bisa share. Saya berdoa saudara bisa diberkati dalam firman Tuhan malam ini. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam fellowship. Ya, saya persilahkan mungkin ada rekan-rekan yang mau sampaikan sesuatu atau mau saksikan sesuatu, ya.
Saya persilahkan, saya kasih waktu. Ada yang mau sampaikan sesuatu? Malam kok. Ya, malam. Cantik ya. Mana Cantik? Iya. Mau kesaksian sedikit sambil Boleh. minta doa. Silakan. Jadi waktu hari Minggu kemarin kan saya mau ikut menara doa PIR pagi-pagi. Terus karena hari itu juga entah kenapa saya bangun kesiangan. Jadi saya tuh terburu-buru gitu mau ngurusin cucian, tapi saya juga mau bikin sarapan buat anak-anak. Entahlah, jadi pikirannya itu nggak fokus gitu. Nah, saat itu saya manasin minyak untuk bikin sarapan anak-anak. Tapi terus saya dengar mesin cuci saya berhenti. Jadi saya nggak pikir ini, saya tinggalin aja itu minyak. Saya kelupaan. Saya bilas cucian supaya cepet gitu. Terus ternyata itu asapnya itu udah menuhin seluruh rumah, sampai anak-anak yang teriak-teriak dari atas, itu mami masak apa ya, katanya kok asapnya ini. Saya tuh baru ingat, ya ampun Tuhan, saya manasin minyak. Nah itu belum timbul api, saya udah matiin kompornya, tapi ternyata habis itu keluar apinya itu. Wah, jadi panik kan kita. Saya kebetulan suami udah bangun, terus dia coba tutup pakai kain basah, tapi entah kenapa itu apinya kok malah membesar gitu. Waduh, saking udah gugupnya, itu kuali ditarik dari kompornya itu, dipikir suami kompornya masih hidup, padahal udah saya matiin kompor itu gitu loh. Tapi dia saking gugupnya, dia tarik itu kuali, dia lempar, tapi dia nggak lihat-lihat, ternyata dilemparnya ke arah saya, jadi kaki saya kesiram minyak semua. Bahkan apinya pun sempat nyamber ke rambut, karena rambut saya sebagian juga kebakar. Terus ya puji Tuhan sih, cuman maksud saya nggak api itu tidak meluas lagi gitu loh. Udah padam gitu. Cuman ya kaki saya habis sampai sekarang. Sampai sekarang pun masih sakit. Jadi saya minta doanya aja lah, karena udah saya coba obatin, udah saya minum antibiotik, tapi ya mungkin karena terlalu ini juga ya, terlalu banyak, dan ini jadi lumayan kaki jalan pun masih pincang-pincang, nggak bisa ini gitu loh, susah untuk napak gitu. Itu pun itu kejadian tuh masih jam 5:30 lah. Saya masih sempat sih ikut menara doa PIR-nya, itu masih sempat, tapi di tengah-tengah udah nggak konsen karena kaki rasanya wah panasnya luar biasa. Puji Tuhan masih sampai selesai. Ya, Udah ya. sih itu aja sih kok. Ya, ya. Bersyukur aja sih, memang nggak sampai merembet kemana-mana gitu. Emang apinya udah membesar, tapi ya nggak, inilah puji Tuhan masih tetap ada pertolongan Tuhan. Ya. Kasih kok. Puji Tuhan. Ya, nanti coba nanti ada nomor telepon Cantik, nanti tolong ditinggal ke si ini ke siapa, ke tim kita ya, nanti biar dikasih obat, ada obat buat yang kebakar itu. Ya, pokoknya iya. harus hati-hati ya, memang kadang ya itu kalau lagi panik kadang bisa ini ya, bisa kacau malah ya. Jadi kalau masak itu memang benar harus hati-hati ya, kalau bisa jangan ditinggal-tinggal kalau masak itu, harus di situ jagain. Iya kok. Ya, Tuhan cepat sembuh ya. Nanti. Iya, saya justru itu kata saya, mungkin karena saya bangun kesiangan juga, jadi saya gugup kayaknya, pengen cepet-cepet.
Iya, Biasa juga nggak pernah ini sih ya, maksud saya ya entahlah apa yang itu kayaknya udah mungkin udah jadi nggak konsen. ya. Next time harus hati-hati ya. Iya, makasih. Ada yang lain silakan. Cilili, Erawati, gimana Cilili? Ya minta bantu doa aja ya. Nanti saya Senin menghadapi dokter, jadi mau janji buat operasinya itu kapan. Minta dukungan doa aja. Ya, kita doakan ya sama-sama. Bu Lili Herawati ini kakinya harus dioperasi katanya, kan ada apa tuh di Bantalannya habis. bantalannya habis ya. Kita doakan yang terbaik ya. Ikutin aja selangkah-selangkah, kita serahin semua sama Tuhan ya. Terus semangat ya, Ci. Mungkin yang lain ada yang mau sampaikan sesuatu, Pak Arjanto, gimana yang mau Laban, udah aman? Yang Mojo Laban saya belum dengar lagi perkembangannya. Oh iya. Mungkin kalau pas lewat sana lagi mungkin saya mau tanya-tanya. Iya, doakan aja lah. Kemarin pas kebetulan saya punya rekan yang punya koneksi, jadi saya udah titip untuk bisa bantu supaya gereja Mojo Laban di Solo tetap bisa jalan ya. Kita doakan sama-sama. Bu Heni gimana rumahnya? Udah dapet? Jelas yang hijau ini. Masih di mute, Bu. Rumahnya udah ada, tapi cuman uangnya aja belum disiapin. Ya, terus doakan biar Tuhan kirimkan ya. Halo. Ya, kita doakan ya Bu, supaya Tuhan kirimkan uangnya ya, cukupkan semua yang terbaik ya. Amin. Ya. Ada yang lain silakan mungkin. Ini ada beberapa. Jadi kita ini live ya, live di Facebook ya. Jadi kita nyambung. Ini ada shalom dari teman-teman kita, rekan-rekan di Facebook. Ada Pak, saya sapa beberapa orang dulu ya. Ada Pak Agus, ada Pak Roy ya. Ada Lovelyn, ada Fani, Shanti, Susiana, ada Daniel Suparjo dari Cibubur juga ya. Selamat bergabung di Fellowship Satu Jiwa ya. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pokok doa yang masuk ke saya malam ini dari Tante Lili untuk suami dari adik iparnya namanya Henry di Jakarta yang sakit lemas ya. Terus albumin, HP, natrium, kaliumnya rendah semua ya. Ini sekarang lagi kondisi gini kadang kalau ada orang sakit sedikit udah aduh pikirannya macam-macam ya. Ya, kita doakan aja lah. Kita memang lihat kondisi sekarang lagi kurang bagus ya, COVID lagi tinggi, tapi kita tetap percayalah perlindungan dalam Tuhan ya. Saudara kalau pagi itu doa biar Tuhan protect semua ya, apa yang kita makan, minum, sentuh, hirup semua kuduskan dalam nama Yesus ya. Kita percaya ada perlindungan darah Yesus ya. Terus untuk Yulia juga untuk pekerjaan konveksinya ya, supaya bisa bekerja deadline ya. Terus untuk Ibu Nunung supaya anaknya ya untuk dapat kerjaan ya. Terus Devi untuk kesehatan dan kesehatannya dia ya, Devi dan keluarganya. Untuk Pani supaya tetap kuat ya. Saya ya Pani bahwa dia udah bersama Tuhan ya, tetap semangat ya. Terus Selvia, Yeremia juga untuk doa untuk Oma Carmen yang saat ini sedang sakit, juga untuk kedua orang tuanya. Kita terus doakan untuk keluarga Ibu Selvia. Oh masih ada lagi nih ya. Untuk Ciheni juga untuk rumahnya supaya Tuhan sediakan dananya ya Ciheni ya. Untuk suaminya juga sakit prostat ya. Terus Pak Harjanto juga untuk
istrinya yang bulan depan mau kemo ya. Kita berdoa supaya kansernya nggak menetas di tulang ya. Kita berdoa sama-sama nanti ya. Untuk Yenci, ini sorry ya saya nggak sebut nih bapak atau ibu ya, namanya aja, takut salah ya. Untuk supaya usahanya, doakan supaya Tuhan buka jalan untuk usaha orang tuanya, mamanya ya, supaya lancar. Untuk Pak Cahyo, Bu Anita dari Jambi ya, kita doakan untuk Pak Cahyo ini lagi doa untuk mutasi ke Bandung ya, kita doakan semuanya lancar. Gimana Pak, udah prosesnya sampai sejauh ini? Halo Pak Rudi. Halo. Puji Tuhan, prosesnya sudah belum diproses sih, cuman masih banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Sampai saat ini belum dapat kabar lagi, karena kami jujur saya juga masih nunggu dari Cimahi, Pak, bukan Bandung sebenarnya, Cimahi, proses selanjutnya apa. Jadi mungkin mohon doa juga untuk tahap-tahap selanjutnya. Terus lagi Pak Rudi, puji Tuhan, istri saya Anita ini kan kemarin ada sakit penyakit yang ditanya. Setelah dicek oleh dokter, puji Tuhan ternyata tidak ada gejala yang mengarah ke sel kanker, cuma ada kistik, istilahnya kalau istilah kedokteran itu ada kistik, di mana penyebabnya hormon wanita yang berlebih. Jadi kata dokter ini tidak apa-apa dan itu wajar, setiap wanita ada. Jadi terima kasih atas dukungan doanya dari Pak Rudi dan teman-teman semua dari GB Aruna. Tuhan itu baik. Terima kasih Pak Rudi. Amin ya, Tuhan kita terus doa ya. Terus ada lagi dari Lili ya, untuk kakinya juga supaya Tuhan juga turun tangan. Oke. Kita mau doa sama-sama ya, kita sepakat doa ya. Nanti waktu kita doa, saya mau setiap kita angkat tangan ya, sebagai satu wujud kesatuan iman kita ya. Kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita unity ya. Kita percaya waktu unity, apapun yang kita minta Tuhan akan kabulkan. Amin. Kita percaya ya, Tuhan kerja malam ini. Oke. Kita nyanyikan satu lagu dulu. Sebab kau beserta ku tidak bisa, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkan, bahkan menolongku. Amin. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananku, Yesus memberiku apapun keadaan kita malam ini, kita percaya bahwa kita itu dahsyat di dalam Tuhan. Saudara punya Tuhan yang berkuasa. Saudara punya Tuhan yang mengasihi setiap saudara.
apapun keadaanmu malam ini, Tuhan mau katakan sesuatu bahwa saudara itu adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Saudara itu spesial di mata Tuhan. Tuhan mengasihi setiap kita malam ini. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami percaya Tuhan, kami akan terima kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Kami tidak percaya akan kehancuran. Kami tidak percaya akan kejatuhan. Kami percaya akan kehidupan. Kami percaya akan berkat-berkat. Kami percaya akan kelimpahan. Kami percaya akan kesembuhan. Kami percaya akan jawaban doa. Kami percaya akan kuasa Tuhan yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami bersatu hati malam ini Tuhan. Kami berdoa untuk suami dari adik ipar Tante Lili yang bernama Henry di Jakarta. Kami lepaskan saat ini kuasa darah Yesus, kuasa kesembuhan dalam nama Yesus terjadi atas Henry Tuhan. Kami berdoa juga untuk Yulia, untuk pekerjaan konveksinya supaya akhir bulan ini bisa bekerja sesuai deadline. Kami juga berdoa Tuhan berikan Tuhan terus kecepatan, kesehatan untuk setiap pegawai, setiap karyawannya sehingga semuanya bisa selesai tepat waktu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Shanti saat ini Tuhan. Tuhan jamah sembuhkan kakinya, mungkin anggota tubuh yang sakit dan tersiram air panas. Kami berdoa Tuhan biar Tuhan bekerja saat ini dalam nama Yesus. Proses pemulihan berjalan dengan baik dan tidak meninggalkan luka-luka. Tuhan kami berdoa juga untuk Ibu Nunung, anaknya bernama Willy. Tuhan juga terus bekerja biar anak ini boleh Tuhan terus pelihara, Tuhan jagai dimanapun dia berada, dan biarlah Tuhan berikan terus takut akan Tuhan atas Willy, berikan damai sejahtera senantiasa. Tuhan berkati juga untuk Debbie, untuk kesehatannya, untuk keluarganya, semuanya terpelihara di dalam Tuhan dalam nama Yesus. Untuk Fani juga bela roh damai sejahtera dari alam turun saat itu atas Fani. Biarlah dia boleh tetap percaya bahwa semua yang terjadi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang indah, rancangan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk Oma Carmen saat ini sedang sakit. Kami mengangkat tangan oleh bilur darah Yesus. Tuhan jamah sembuhkan saat Tuhan dalam nama Yesus, mengalir kuasa kesembuhan. Juga berkati untuk kedua orang tua yang di Jakarta, semuanya dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ora batakara bara. Kita sembah Tuhan terus. Kira laba batakara laba bara. Ora bara. Yes God. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya. Terima berkat Tuhan malam ini. Berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sebentar saat ini semua tutup mata. Kirabata karabata karabata. Tuhan ngomong sesuatu malam ini buat setiap kita. Ini semua tergantung respon saudara malam ini. Kalau saudara punya respon yang benar, saya percaya Tuhan bekerja saat ini. Tuhan tanya sama saudara malam ini. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidupmu? Apakah saudara percaya Tuhan sanggup pulihkan keadaan? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu hidup dalam hidup saudara? Saya mau katakan,
jadilah sesuai dengan imanmu. Haleluya. Jadilah sesuai dengan imanmu malam ini. Kira jadilah sesuai dengan imanmu malam ini. Kalau saudara percaya kesembuhan terjadi, saudara sembuh malam ini. Terima dalam nama Yesus. Kalau saudara punya iman percaya, Tuhan bukakan jalan buat saudara. Malam ini terima jalan-jalan yang terbuka dalam nama Yesus. Kira yes Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah Yesus. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami berdoa untuk Ciheni saat itu, untuk rumahnya. Kami percaya Tuhan yang akan sediakan rumah yang terbaik. Tuhan juga sediakan dananya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan bekerja atas hambanya saat ini Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi, kehendak yang sempurna, yang terbaik. Berdoa juga untuk suaminya saat ini yang sakit prostat. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan jamah prostatnya, sembuhkan prostatnya oleh pilu darah Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa untuk istri dari Pak Harjanto saat ini Tuhan, yang bulan depan mengikuti kemo. Kami percaya, kami berkatakan saat ini semua sel kankernya saat ini mati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak ada efek samping, tidak akan menetas, tidak akan melebar kemana-mana. Kami percaya darah Yesus, kuasa darah Yesus menyembuhkan sempurna. Pemulihan terjadi, kesehatan yang sempurna saat ini atas istri dari Pak Harjanto. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Yensi Tuhan saat ini, supaya usaha mamanya juga boleh berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk Pak Cahyo, juga untuk rencana mutasi ke Cimahi. Tuhan yang pimpin, semua berkat-berkat, semua yang dijalani prosesnya berjalan dengan lancar, karena Tuhan turut campur tangan. Semua orang-orang yang ditemui Tuhan berikan kemurahan hati. Tuhan pimpin Tuhan, biar kehendak Tuhan yang terbaik atas Pak Cahyo. Juga bersyukur untuk Bu Anita Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga ini berlimpah-limpah. Berdoa untuk juga untuk Cilili saat ini. Cilili bisa taruh tangannya di lututnya saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah bantalan di kakinya saat ini Tuhan, Kau yang berbahagia Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan pulihkan sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhan bekerja saat ini. Bila damai sejahtera Allah turun atas Cilili saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saat ini terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di surga dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you semuanya. Ya, sampai ketemu Jumat minggu depan. Tetap semangat. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. God bless. Terima kasih, Rudi. Terima kasih. Ya. Ya, ya, Tuhan berkati. Ayo, ya. Terima kasih Pak Rudi. Pak Joni. Tuhan berkati Pak. Ya, ya. Ya. Lisa juga berkati, Tati semuanya. God bless you semuanya. Ya, semuanya. God bless you.
Pak Rudi. Ya, Pak Joko, God Terima bless. kasih semuanya. Masa sukses ya buat semua pekerja. Pak Joni. Ya. Joni. Udah Tuhan berkati semuanya. Saya izin beli, Pak. Julia, God bless. Terima kasih. Kapur, Cipoli, God bless ya. Selamanya wajah. Sehat semua ya Kapur. Mariana, God bless. Iwan Melin, God bless. Sampai ketemu minggu depan. God bless semuanya. God bless Pak Rudi. Ya. Jiwa, God bless. God bless semuanya. Bless semuanya. Hai Kiki. Iwan, God bless. 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 Bye.